orang percaya Tuhan yang benar tuh yang menjanjikan itu, Bre. Tapi kalau misalnya di Islam ya, di Islam pertanyaanku aja dulu. Iya. Aku nggak paham kok. Apakah Bang Kores butuh tuh 72 ternyata bidadari? gitu ya, nanti kan giliran Hosea ya. Aduh Hosea. iya gitu. Kalau gue percaya itu karena apa ya? Kenapa alasan kenapa dikasihnya itu tuh mulia gitu loh. Iya, maksudku aku Tapi bertanya di itu situ aku nggak anak ini. domba loh, Apakah Bang anak Kores domba. memang Apa butuh yang 72 kawin itu bidadari? domba? Apa Hosea akan digilir oleh domba? Aduh. Enggak, aku enggak itu sih, aku cuma nanyanya gitu, apakah Bang Kores butuh 72 bidadari? Ya, gue bukan, kalau dalam Islam bukan 72 bidadarinya yang gue cari, walaupun itu bonus ya. Yang gue cari dalam Islam itu adalah gue berkumpul dengan orang-orang yang gue cintai di surga. Jadi hubungan keluarga masih ada. Itu yang gue cari. Ya maksudnya gini, dikasihlah 72 bidadari gitu, terus dianggurin, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh gitu, soalnya kan Boleh-boleh aja. Soalnya 72 bidadari ini, Bang Kores, aku dong, terus kita anggurin, boleh nggak itu? Boleh. Gua nggak peduli, Bre. Gua nggak peduli. Alhamdulillah Allah ngasih 72 bidadari, alhamdulillah. Tapi yang gua fokus adalah gua kumpul lagi sama orang tua gua, anak gua, istri gua, itu, Bre. Fokus gua di situ. Nah, itu enak. Lo itu nyaman lo, daripada kalian tuh ya abadi kalian itu nyanyi-nyanyi di surga sana ya. Abadi kalian memuja-muja. Enggak itu tiap hari nyanyi-nyanyi, mulutmu Ini doang. Bunda Rahma juga salah juga. Bunda Rahma bukan Ya. abadi nyanyi-nyanyi. Jadi nyanyi kawin gitu loh. Iyalah. Tapi kawinnya bukan sesama manusia. Kalau sesama manusia kan itu kata Yesus tidak ada kawin dan dikawinkan. Tapi kalau Tuhan dengan manusia itu baru ada. Yang jelas dia bukan kawin cuma dengan Tuhan. itu yang diceritakan. Kalau yang diceritakan bahwa kita akan hidup kekal bersama Tuhan, itu aja sih. Kalau mau kawin apa itu aku nggak bisa ngakui. Hanya kan Yaudah, sini kita lihat apa yang dibilang bapak-bapak gereja ya. Kita lihat apa yang dibilang bapak-bapak gereja. Nah, kita buka di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ini ditutupi dan nggak diajarkan lagi. Gue nggak ngerti kenapa nggak diajarkan lagi. Tapi kenyataan yang ada, my brethren, lu harus buka ini di perkataannya Justin Martyr. Justin Martyr itu berkata begini, tunggu. Siapa itu? Oh, lu nggak tahu ya, bapak gereja. Aku cuma belajarin tentang Tuhan doang. Aku nggak pelajarin Nabi, Oh, lu Rasul. Protestan ya, sola scriptura lu ya. Gimana ya ini? Iya, boleh lah, terserah. Penting itu aja. Tunggu. Oh, hilang datanya ya. Ya udah, mau bicarain tentang surga yang belum jelas ya kan? Kita nggak ngerti kisahnya gimana. Lu jangan kabur lu, itu lagi seru nih. Soalnya kan ini argumen baru gitu loh. Tuhanmu aja belum Bukan mau jelas. kabur, bateraiku udah merah sekarat nih. Ya udah, lu hoki bre, lu terampuni bre, karena data gua hilang yang soal Justin Martyr itu. Udah mengaku-ngaku Tuhan, ngampunin nih. Gue mengampuni lah. Di Yesaya 6 aja Serafim mengampuni, masa gua nggak bisa? Ya terserah lah. Orang jelas-jelas di dalam perjanjian baru pun harus diwajibkan mengampuni. Jika kamu mengampuni, maka Bapakmu yang di surga akan mengampuni. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga tidak mengampuni. Ya masalahnya aku nggak ada salah sama Bang Kores. Emang Bang Kores ada salah gua? Nah nih, sini. Nah, ini dari ini ya, grup Bible Study nih. Aduh, mana nih layar? Tablet gua nih. Nah, ini grup Bible Study nih, Kristen punya ya, bukan web bikinan Islam. The Wedding of the Lamb. Kita lihat. Mana nih. dia paham? The wedding, pernikahan. Tunggu dulu. Ini. Ini baca ini nih. We who are known as a Christian, kita yang dikenal sebagai orang Kristen, sudah mengambil nama dari suami kita. Siapa suami kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh suami kalian, bre. War. Wow. Jadi kalau laki-laki gimana dong, kayak Hosea gimana? Ya, gue nggak bohong.
Itu makanya Nabi Luga itu juga jujur Kayak mengakui. pelangi dong Hosea, kamu itu kayak pelangi nanti. Kita Aduh. orang Kristen telah mengambil nama dari suami kita. Siapa suami kita? Yesus. Lord, yes, ish. Nah, itu. Wih. Makanya Nabi Luga, tapi Nabi Luga itu juga pernah Siap-siap bawa pelicin. Bawa pelicin. Biar gak sakit itu bawa pelicin nanti. Nggak ada sih Om, itu nggak ada. Nabi Luga juga pernah Loh, Grup Bible Studio tuh. bahasanya Ini gambar yang tadi loh, tuh lihat tuh. Tuhan Nah, ini. dari Ini kan nanti udah masuk satu, nanti dia keluar lagi. Ini masuk satu, keluar lagi, masuk satu, Wih, gitu-gitu aja terus. Mantap lah. Bukan yang kayak di dunia yang jelas, yang di surga itu bukan kayak di dunia. Pantesan Iya. sekarang banyak pendeta yang Buat apa coba menikahkan dinikahin itu ya. gitu? Maksudnya buat apa Pelangi ya, pelangi. Ya, logikanya gini, buat apa dinikahkan? Toh punya Tuhan juga gitu loh. Apa tuh? Aduh. Paham nggak? Aduh. Nggak Buat ngerti. apa Terus bener dinikahkan? ya. Buat Tuhannya buat banyak apa? yang menikahi. Misalnya Bang Kores nih punya apa ya? Punya apa? Kan buat apa dia harus diakui anak yang punya Bang Kores kan? Buat apa tuh pernikahan? Paham nggak? Iya, makanya dipakai Nggak nggak paham apa-apa. apa maksudnya apa sih? Buat apa Tuhan harus Ya maksudnya membikin pesta dipakai nggak apa-apa, pernikahan? Tides. Padahal Maksudnya dipakai tidak apa-apa. manusia Kan itu punya miliknya Tuhan juga. katanya. Oh. Ya itu kan supaya halal gitu kan, karena kalau di luar Halal pernikahan bisa, lu menggauli itu kan zina jatuhnya. Harus di dalam pernikahan. Enggak apa-apa Ya, katanya siapa? dipakai Ya, karena, itu Tuhannya. ya. Luga Tambunan Milik. itu nabinya Siapa yang Kristen. buat siapa harus dibikin perkawinan itu? Acaranya buat siapa? Buat Yesus dong, buat anak domba. Kalian. Siapa buat pengakuan siapa? Orang nikah kan buat pengakuan kan? Buat pengakuan ke siapa? Ya Yesus nggak peduli, yang penting kalian Yesus tuh pengen banget mengawini kalian, itu intinya. Itu Nanti logikanya. mereka jadi pengantin ya. Nggak mungkin. Oten-oten jadi pengantin. Wow. Itu tertulis ini loh. Tuh. Maksudnya itu kan sudah milik kita, ini manusia, miliknya Tuhan. Buat apa lagi harus dikawinin sebetulnya? Ya udah, kalau misalnya mau tanpa resepsi dikawininya ya silahkan, cuma intinya dikawini aja. Buat apa? Intinya gitu aja. Dikawin Ya, enggak, itu apa sih logikanya? Maksudnya Jangan berpikirnya nolak data kayak lah. ini. lucu-lucu. Ya nggak tahu, maksudnya gini loh, karena gini kan, ya, lo logikanya gini sih, kalau kita mau main logika, Yesus selama di dunia kan dia nggak kenal cewek kan. Dia kan 100% manusia, pasti punya libido yang tertahan, ya nggak? Iya. Ya berarti tertahan. berarti Bang Kos percaya Berarti ya, nanti dia berarti lampiaskan punya ya. kemampuan yang luar biasa dong, Oten-oten. punya kekuasaan, Aduh, ya Allah. punya kuasa surga dong berarti. Ampun. Iya, punya kuasa mengawini. Udah Nggak sama ada itu yang kan? apa tuh? Kores. Aku kasih logika, maksudnya yang pemilik surga itu Tuhan, ya kan? Iya, kan di sini gue menghargai lu, Tuhan lu Yesus, kan Ya. menghargai gue ini. Buat apa gua Ya kalau misalnya lu tapi yang maksud gue, yang gue bingung itu kenapa kalian tidak menerima karakter Tuhan kalian gitu loh? Kenapa? yang bingung? Enggak, maksudnya itu kan Karakter Tuhan kalian yang akan mengawini kalian itu kenapa nggak diterima? buat apa harus Kenapa? dikawinin gitu loh? Punya, Kamu senang udah punya, Ini tertulis, udah punya ini saya. tertulis, woy. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Siapa Oten-oten. pengantinnya? Secara manusia. Nah, pengantinnya ini adalah kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kamu orang Kristen. Itulah kenapa di grup Bible Study kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita, Tuhan Yesus, gitu loh. Terus kalau Hosea, Bang Kores, Hosea laki-laki gimana dong? Oh, gue ngerti sekarang. Itulah kenapa orang-orang Kristen ketika meninggal pakai jas. Iya, aku bilang tadi tuh. Ya terserah lah Iya, pemahaman di- sendiri lah, disandingkan. suka-suka lah aja. Enggak ada. Ya itu Terserah mau pemahaman kayak gitu. Data. Itu fakta kan, kita baca Aku kan tinggal kasih baca itu. logika. Data dari Kristen. Katanya nggak masuk, katanya ya udah.
Ya kan, Iya, iya, kan iya. kalian milik Tuhan toh ya. Tuhan semena-mena. Nah, kalau kita udah punya mobil kita, itu udah punya, misalnya ini kita punya mobil ya, kita kan ngapain lagi harus minta diakuin orang punya kita, ya kan, terserah kita. Oh, maksudnya gini, Iya. ngapain lagi kita mesti dikawini kalau memang suami kita udah Yesus gitu loh. Nah, iya. Jadi tidak Iya, perlu tidak sama maunya, perlu kan? proses pernikahan lagi, langsung dipakai aja. Makanya Aduh. Nabi Luga itu juga pernah mengakui hal ini. Ya tidak apa-apa kan, memang orang Kristen itu kan memang mempelai Tuhan katanya, biar dipakai dari Ya. belakang kah, dipakai dari depan. Waduh. Tidak apa-apa. Dari belakang. Nah, si Luga. Mana lagi tuh Ahi Musa di Iya, mana itu Nabi lagi tuh? Luga. Nabi Ya. Gue bayanginnya gimana? Luga. Yesus. Nabi Aduh, sesat susah. namanya, bukan orang Yahudi, bukan nabi. Nabi Luga, Luga. yes. Ya. Balik Jadi- belakang Luga. Siap Yesus. Iya, jadi kami memang mempelainya katanya. Terserah Aduh. Tuhan lah, suka-suka Tuhan mau dipakai dari Itu- belakang, itu namanya dari pakai dari Suka-suka Tuhan, aduh. Luga. Pada dipakai. Ya Yesus, kamu di atas. Siap. Waduh, ini susah. Udah, habis nih mau baterainya. Ya, udah selesai. Oke. Itu nanti Udah 2 jam aja, juga oke. gua. Ya, Ya. Thank you gitu ya. ya. Tuhan punya Aku mau turun gitu dulu. ya. Terima aja. Ya, Hosea. saya mohon maaf kalau Persiapkan salah kata. dirimu. Semoga jadi bahan hidayah ya. Oke. Persiapkan dirimu jadi pengantin ya. Pengantin apa ya? Kalian kan sesama-sama laki-laki, gimana dong? Aduh. Enggak, yang gua bingung. Nanti pikirkan Tadi, surga. Hosea udah turun deh. Udah turun. Ya udah, kan dibahas mulu. Oke. Turun. OTST tolong diturunin, Turun aja, kasihan Bang. Hosea, nanti Turun. dia pengen jawabin mulu. Terima kenyataan ya Bang ya. Persiapkan dirimu. Yang gua bingung itu Ini orang polos. Dua-duanya ini, pakai Bang, jas? paham. atau nanti Tuhan yang pakai dress. Nah, itu yang gua bingung. Ya, aneh nih, bro, saya ini polos nampaknya dia, tidak ngerti data, tidak ngerti Iya, dia apa-apa belum dia. Ya, ngeri ya. Itu Adereon yang senang kalau Pantesan mereka pakai jas, sepatu, Ya. dasi kupu-kupu. itu yang makanya Perempuannya yang di senang. make up. Yang senang itu di Rahmah. Yang senang Adereon. Adereon tuh senang karena dia bakal jadi Dia ngonde, kan. ya. Karena dia kan di dunia juga sering dipakai dari belakang. Nah, Aduh, nanti di Bang, surganya sudah Bang. dia- Bang, sudah. Ada. Ambil saja kalau sudah ada Ini yang saya emang- suka. Agamanya ini brutal ya. Kawan-kawan kita tuh agamanya brutal ya, Bang. Kalau udah soal yang begitu-begigitu tuh mereka tuh Itu tadi itu, Aki. jangan ke teman-teman Kristen jangan memulai ya. Kau yang memulai, hati-hati. Terus ini apa tadi itu kan sebenarnya di dalam Al-Quran itu An-Naba 33 itu saya dulu pernah memprotes itu ya, tahun 2010 itu pernah terjadi dan pernah ditarik itu, dan itu memang tambahan. Jadi di sana itu sebenarnya di cetakan yang zaman dulu ya, tahun 80-an sampai tahun 90-an itu di sana ditulis gadis yang sebaya, bukan yang montok. Wah, ini ditambah lagi katanya untuk seks. Itu memang kurang ajar itu. Kalau seandainya berhadapan dengan saya, langsung saya koyakkan mulutnya itu. Itu Enggak, sebenarnya- Zakar kan dia bilang tadi lato-lato itu si penghujat. Terus kalau Zakar kuda apa ya? iya, dia mencoba untuk apa ya? Dia mencoba untuk menutup kuping gitu. Cuma ya nggak bisa lah, orang tertulis. Lu mau tutup kuping, mata lu tuh bisa lihat. Itu di Wahyu 19 nomor 7 mau dikemanain? Mau dikemanain sama lu? Gitu loh. Ayo. Manuk bulu tuh, ya, si bulu-bulu yang masuk penjara saat ini, itu katanya Yesus kawin sama kayu. Sama apa? Kayu. Kok kayu? Iya kan, waktu debat dengan saya itu kan itu Astagfirullahaladzim. kan menghina-hina Islam pertamanya sama Deborah tuh, sampai Deborah nangis tuh. Terus dikata umat Islam tuh bukono, umat Islam begini, ya kan, kami nyindir-nyindir itu ya di kesaksiannya tuh. Nah kan yang pertama kali naik saya, setelah itu Akhi Indra Mose, setelah itu Akhi Dewa yang Akhi Dewa viral itu yang Tuhan berfirman dalam hati itu, Akhi. Nah itu kan Deborah kan nangis tuh waktu saya tanya masalah
Wahyu 19 nomor 7 ini kan bahasanya Yesus itu kan kawin. Ya dijawabnya kawin dengan kayu katanya. Lebih aneh lagi kan? Itu kalau Oten ya. Ini Oten ada 10 nih. Jawabannya 100 Bang Musa. Ya betul. Berbeda-beda pula tuh ya. Itu 10 orang ini, ada 10 orang tapi jawabannya 100. Nah itulah Bingung, bukti orang Kristen itu tidak tahu isi kitabnya. Begitu dikasih tahu ayatnya bahasanya Yesus itu kawin, semuanya mukanya masam. Orang Kristen tuh rasa terguncang kali itu. Iya, akhirnya saya jadi bahan gibahan waktu itu. Itu makanya orang Kristen nih, aduh, cuman ya mereka pandai menghujat itu karena mereka tidak pandai baca isi kitabnya, tidak pernah membaca isi kitabnya itu. Itu persoalan. Loh, udah nggak ada lagi hotelnya. Nggak ada ya hotelnya. Suaraku nggak kedengeran kah? Mana hotel? Suaraku nggak kedengeran ya? Suaraku pelan ya? Ayo, harus cari hotel ngantuk. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi, dengar ya, dengar. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan kalian naik minta pendengar, minta permintaan. Mana dia? Minta permintaan. Jojo. Sajojo, muna keke. Ini aku hapus tuh ini ya. Yang agama Kristen yang mau diskusi. Tidur sudah, hotel mau berjamaah habis. Iya ya. Mereka mau berjamaah besok. Nggak ada minta naik. Ya ten naik letet. Aku habis nonton Cek. film Korea. Cek, pada ngapain ya rombongan Makassar? Nggak ada hotel. Rombongan Makassar, kalian kok nggak ada di mana-mana? Siapa? Oh, Gurunda nge-live-in ini ternyata. Oh, ya wes lah. Oh, Yang lucu tuh saat ini Kristen tuh lucu ya. Mereka menginjil sampai berbuih-buih ya kan, beritakan Injil sampai kepada seluruh makhluk gitu ya. Baptislah mereka ya kan dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tapi tidak ada satupun dari umat beragama lain yang dapat dibaptis. Akhirnya mereka frustasi, guguk pun mereka baptis. Kucing mereka baptis, bahkan sampai apa itu biawak itu pun mereka baptis. Di Kristen kan dimurtadkan. Lucu memang Kristen ini. Sebenarnya gini juga sih, itu yang amanat agung tuh kurang lengkap. Matius 28:19 itu yang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kurang lengkap, harusnya gini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kalau bangsanya udah agama Islam biarin aja. Gitu harusnya. Harusnya gitu. Salah ya. ya mana hotel naik lenten, naik. Itu firman Tuhan lagi deh sembarangan. Naik lenten, naik. Harusnya gitu supaya nggak babak belur jadi kan. Yang lucu lagi tuh dulu ada video tuh akhir tahun, saya tengok tuh tahun 97 tuh ya. Jadi ada ini ikan pare itu diinjili. Ternyata ikan parenya nyengat mati, yang menginjili penginjil yang mati. Ikan pare diinjili koplak dalam hati orang Kristen. Oh iya, ada gitu ya? Ada. Oh, tapi dicari videonya saya tak dapat lagi. Itu lucu lu lagi. Asli ikan pare diinjili, ternyata nyengat anunya tuh apa ekornya mati. Sahid berarti itu anunya tuh ya, penginjilnya tuh akhi ya.
Oh enggak, apa ya namanya, mati jahil itu. Ini ada pas. Waduh, Pak Jordan ini. Oh ini Bang Jordan nih Wanes ini akhi, Wanes dia. Oh gitu. Bang Jordan Wanes dia. Sudah tadi ada videonya saya rekod itu. Bahasanya beliau sekarang sudah satu geng ya sama. Oh udah nggak Tritunggal ya, Pak Bukan. Jordan ya? Bukan sudah jadi Wanes dia. Oh. Satu geng sama Herdi. Ya, selamat malam Pak Jordan. Ya. Pak Jordan, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, shalom. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordan, parah ini, go with me, Katolik mualaf dia, baru banget mualaf. Marahin. Terserah dia, ini kan free will. Ini akhi go with me kah ini akhi sayar. Iya. Masya Allah, suaranya saya tidak tanda. Aduh, Masya Allah. Akhirnya Ngapain dia mau marahin malam gua? juga beliau. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan. Mau masuk apa, itu kan free will, Pak. Jadi nggak bisa dipaksakan. Iya betul Bang Jordan, karena memang Kristen ini kan pemakan remah-remah ya, yang jatuh dari meja tuannya yakni Bani Israel. Memang kalau tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada bangsa lain yang dapat dibaptis, binatang pun jadi, kan begitu ya kan. Itu saja sih, memang itu memang jalan keluarnya gitu, karena untuk mempertanggungjawabkan amanat agung di hadapan Tuhan. Tapi Tuhannya kenapa Kristen kalau itu, Katolik dari Tritunggal dia mualaf ke Wanes? iya betul lagi ke Wanes beliau. Siapa yang dari ke mualafnya bukan ke Muslim, mualafnya ke Wanes. Gimana maksud ceritanya ini? Ya kan Bang Jordan kan sekarang sudah jadi Wanes. Iya itu makanya saya tanya, kenapa itu jadi larinya ke Wanes? Tanya sama PI, orang-orang PI, saya Wanes atau Tritunggal. Orang tadi sepaham bahasanya yang ditikam itu adalah Bapa Tuhan Allah yang ditikam. Ada kok videonya. Iya, memang. Iya. Nah, kan tetapi wujud Bapa dalam bentuk anak. Jadi dalam bentuk anak itu bahasanya anak itu adalah Bapa itu sendiri gitu ya. Iya, tetapi kan beda fungsi. Jadi orang yang sama mengambil peran berbeda. Itu aja. Jadi Sederhananya itu. jadi perisai Tritunggal itu sudah itu tidak berlaku lagi untuk Bang Jordan itu ya. Saya dari dulu tanya orang-orang PI, saya Wanes atau Tritunggal. Ya, Saya sama mereka sudah tahu saya kok. jadi Tritunggal itu kayak enggak, karakteristik. Soalnya kan yang kita lihat begini Pak, kalau Bapak mengaku Katolik, kalau Katolik itu punya Tritunggal. Coba tanya sama PI kan. Saya sudah berapa? 2021 kalau nggak salah ya. Kita masuk di sana, mereka tahu saya apa. Tanya MDM, Pak, dia tahu persis. Kalau tahu dia sama Pak Alif juga. Tanyalah mereka. Gini, karena Bang Jordan ini punya cita-cita ingin menang debat begitu ya.
Karena ketika menjadi Tritunggal itu tidak pernah menang dalam berdebat, maka sekarang beliau mencoba untuk memaking Tuhan. Jadi Tuhan itu di-packing ya, diikat, dikemas, jadikan satu. Yang tadinya 3 dijadikan satu, gitu. Jadi supaya lebih mudah dalam berdebat. Tapi menurut saya kalau Anda menjadi seorang Wanes itu malah akan lebih mudah ditumbangkan. Tapi anehnya orang-orang Tritunggal itu susah debat sama orang Wanes itu untuk menang. Itu anehnya. Padahal ayat-ayat fatal ayat-ayat fatal itu kalau kita tunjukkan pada Wanes itu hanya berapa ayat saja itu mereka tumbang sebenarnya. Nah, namun yang bikin lucu itu orang-orang Tritunggal ini kalau berdebat sama Wanes itu ke Islam-Islaman dia. Jadi argumen-argumen Islam itu dipakainya. Tapi ketika orang Tritunggal berdebat dengan umat Muslim, dia ke Wanes-Wanesan gitu. Jadi memang betul kata Malikil kalau orang Tritunggal ini jago dalam berlari gitu. Jago berlari. Jadi gini, saya tidak melihat Wanes. Kata Yesus ketika dia datang kembali, dia tidak melihat apakah engkau Apolos, engkau Kefas, engkau Wanes, Tritunggal, Triteos. Dia nggak melihat itu, Pak. Dia melihat adakah iman di bumi. Yang menyelamatkan bukan teorinya Wanes, bukan teorinya Tritunggal, bukan teorinya Apolos dan lain-lain sebagainya. Bukan itu yang menyelamatkan. Adakah iman di bumi? Iman kepada siapa? Kepadanya. Siapa yang beriman? Ya orang percaya, jemaatnya, pengikutnya. Sebab nantinya, Pak, di dalam nubuatan eskatologi, Pak, itu gereja Tuhan itu akan mengalami suatu tantangan yang berat ke depannya, Bu. Itu sudah nubuatan. Makanya dia katakan adakah iman di bumi. Jadi kalau saya melihat bahwa saya tidak melihat bahwa sebenarnya pertikaian mereka lah yang bertikai. Aku nggak mau terlibat terlalu dalam hal itu. Sehingga kemanapun aku bisa, ke Wanes, ke Tritunggal, sekalipun pandangan saya tentang Bapa adalah Yesus, tapi saya bisa bergabung. Coba kalau orang-orang tertentu masuk ke Tritunggal, 1-2 menit sudah di-kick sudah. Jadi tapi kalau saya pokoknya cari aman, Bang Jordan ya. Saya setengah bidat gitu ya. Di dalam Alkitab, Gimana ceritanya? di dalam Alkitab yang Tuhan cari iman, bukan Tritunggal, bukan Wanes dan lain-lain, Pak. Di dalam Alkitab memang ada tentang Wanes, ada tentang Tritunggal. Tapi itu maksud rencana Allah. Tapi sekarang memang sesama Kristen ini saling menonjolkan. Kalau bagi saya itu menonjolkan kesombongan, kepintaran, seolah-olah dia lebih pintar daripada orang lain. Itu berbeda amat dengan apa? Dengan Yesus yang merendahkan diri. Tapi orang-orang di sini yang suka perang-perangan itu, ya itu yang terjadi. Menganggap lebih benar daripada orang lain. Tapi di dalam Alkitab itu ada ajaran itu. Tapi Bang Jordan, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Ya, tapi Bang Jordan, kalau orang-orang Wanes saya perhatikan mereka lebih lebih lembut dalam penyampaiannya. Kalau orang-orang Tritunggal hanya mengandalkan emosinya saja. Hanya maki-maki,
menghina-hina itu orang-orang Tritunggal. Apa oleh karena kebodohannya atau gimana itu Bang Jordan? Sehingga Enggak ketika juga, berdebat Pak. sama Wanes Saya itu kemarin hanya Tritunggal, Pak. maki-maki Enggak aja, ada tidak saya berdebat maki-maki dengan orang. Islam, tidak dengan Wanes, itu cuma maki-maki aja kerjaannya. Apa karena kebodohannya atau gimana? Itu yang tanya sama mualaf ini. Apa dia bilang? Enggak kan? Jadi jangan Saya nggak pernah maki-maki, saya Tritunggal waktu dulu saya. Nah itu Pak Musa ini suka framing. Kok framing Bang Jordan? Orang bukti nyata. Ini mualaf yang ngomong, bukan siapa. Lalu kenapa bilang Tritunggal ini maki-maki dan lain-lain? Ini dia bilang Iya Pak sendiri. Jordan, kalau saya tidak memaki, tapi pada konsepnya yang lainnya ini suka memaki. Ada tadi juga naik ke sini si Hanso Tritunggal memaki. Itulah kepribadian seseorang. Ya mungkin perlu dikikis dengan firman Tuhan. Hari-hari ngomong tentang Yesus tetapi tidak ada kerendahan hati. Hari-hari ngomong tentang Roh Kudus tapi tidak tahu tentang minum cawan. Tidak tahu tentang cawan penderitaan. Tidak tahu bahwa kita ini domba yang masuk ke serigala yang siap diterkam. Jadi tidak menyangkal penderitaan pikul salib itu mereka nggak mau. Mereka nggak mau dihina. Tapi ajaran kekristenan sebenarnya, belajarlah untuk merendahkan diri sekalipun engkau dihina, dizolimi. Doakan dia. Tapi yang terjadi Seperti itu. Buktinya mereka yang lebih dulu. Mereka soal dulu loh. Jadi memang kalau dilihat dari argumen sih dalam pembahasan, bagi saya sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah mau jadi di sini sudah ada penghakiman sebelum Yesus. Ketimbang kita pokok apa? Ketimbang kita mau berkuah, mendingan ini Pak konsep Tritunggal nih sama nih kayak saya kemarin nih konsep ketritunggalan. Ini saya mau nanya Pak, kalau konsep ketritunggalannya Bapak ini, Bapak siapa, Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa? Ya gini Pak, tentang Tritunggal yang saya pahami ini Pak, Bapak sebagai mereka ini yang ketiga ini adalah orang yang sama kan, tetapi ketika mereka memilih tugas dan fungsi yang berbeda-beda, maka mereka memiliki nama sebutan Bapa sebagai perencana, ya. Nah, ketika menjadi anak, maka dialah yang melaksanakan rencana tersebut. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, menyertai orang percaya. Itu yang saya lihat di dalam pengertian tentang Tritunggal. Lihat saja di dalam Yohanes 17 ayat 4. Doa Yesus kan. Nih doa Yesus sebentar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini sekarang mau membahas apa ya? Yohanes 17 ayatnya yang keempat barangkali nih. Nah, ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Bapak ini punya rencana. Rencananya itu dia mengutus anaknya dirinya sendiri dengan memakam menjadi anak.
anak Allah. Ya, Ya dia mengutus anaknya ya tetap jadi anak lah Pak. Masa mengutus anak jadi domba Pak? Kan nggak mungkin. di sini Pak, antara bapak dan anak, bukan domba Pak. Lain lagi kalau pengertian domba Pak. Kalau bapak mau kaitkan juga Yesus Iya kan sebagai Bapak bilang dia mengutus anaknya menjadi anak. Makanya saya tanggapi iya belum anak ya tetap jadi anak Bapak. Nggak mungkin dia jadi domba. Kan kalimat Bapak tadi itu. Bapak, di sini konteks bapak yang punya rencana. Nggak nyimak rupanya ini. Ambil korek, sorry, ambil bulu-bulu ayam, korek telinganya itu. Bapak yang mempunyai rencana. Rencana itu dia wujudkan dengan mengutus utusan. Yang dia utus adalah dirinya sendiri, tetapi memakai sebutan sebagai anak. Gitu. Gak ada yang benar ya. Terus lanjut Pak. Ini kita bicara proyek aja Pak ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yohanes. Kerja, jangan makan gaji buta, kerja Ustaz. Tetapi satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Nah, itu tugas ya. Sudah paham? Lanjut, mau tanya apa lagi? Terus Itu dilanjut ayatnya Pak, jangan diputus di situ Pak. jadi pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah Terus. yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Terus. Bapa yang mengutus aku. Nah itu dia maunya saya, jangan dipotong lah, ngapain tadi dipotong, nggak bagus lah dipotong. Saya sudah bilang Bapa yang mengutus rencana. Saya dari tadi ngomong ini, Pak Sugi baru masuk lagi ini, Pak Sugi ini. Oke lanjut. Jadi Bapak yang mengutus ya kan, Yesus utusan. Jelas ya? Ya, jadi Bapak baru ini masuk. konsep Bapak, konsep Pak Jordan secara tidak langsung. Ini Pak Allah Sugi dengan Yesus ini putus ya. Tunggu. Allah dengan Yesus putus ya. Sorry sebentar. Ulangi Allah pertanyaannya. mengutus firman. Masalahnya di sini Pak Sugi baru masuk motong-motong, dia nggak tahu padahal saya sudah jelaskan sebelumnya. Sebentar pelan-pelan. Oh, berada TikTok ya. Ya lanjut. Ya lanjut. Sebentar. Berarti Bang Tuhan Jordan, mengutus Bang dirinya Jordan. sendiri ya. Jadi Tuhan mengutus dalam hal ini Bang Jordan secara tidak langsung menyatakan. Gimana Pak? Coba ulangi lagi. Ini ada orang Bang ngomong. Jordan, jadi secara tidak langsung Bang Jordan menyatakan bahwa antara Allah dengan Yesus ini putus ya. Allah dengan Yesus, bagaimana maksudnya lagi ini? Aku nggak tahu pertanyaannya. Coba pakai cari perbenaran kata lain untuk menjelaskan pertanyaan. Iya Bang Jordan, jadi begini. Jadi begini Bang Jordan, secara tidak langsung Bang Jordan mengatakan Allah dengan anak itu berbeda. Tidak sama ya. Allah Sama. sebagai perancang, anak sebagai penyertaan. Itu mengutus firman. Allah itu mengutus firman. Tadi saya katakan hubungan antara Bang Andreas Bapak satu-satu, Bang Andreas, nanti saya tanya juga ke Anda sebentar. Pak, jangan lari. Bang Andreas satu-satu, nanti saya tanya juga ke Anda sebentar. Iya. Jadi begini Pak, jangan Bapak lari kepada Allah. Tadi saya memberikan penjelasan antara Bapa dan anak, bukan dengan Allah. Ya, Allah lain lagi Pak, pengertiannya. Ya lanjut. Jadi Bapak dengan anak, terus Allah beda lagi gitu.
Nah, oke, kita masuk kepada Allah ya. Saya sudah katakan Bapa dan Anak adalah orang yang Gimana itu? sosok yang sama, tetapi mereka memiliki tugas yang fungsi yang berbeda. Maka dengan tugas dan fungsi yang berbeda inilah maka mereka memiliki nama Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana. Nah, kaitannya Allah, ya jelas Allah. Yang satu itu adalah Allah yang disembah. Itu, Pak. Jadi ada Allah, ada Bapa, ada Anak gitu maksud Bapak. Nah, kan saya sudah katakan, Bapa dan Anak ini adalah satu orang, satu sosok. Dia itu adalah Allah. Oke, terus? Sudah itu saja kan. Makin Bapa kan bingung saya ini, kepada Pak. Allah. Enggak, konsepnya ini gimana? Maksudnya Bapak sama dengan Anak tapi Allah berbeda. Ini konsep gimana ini konsepnya ini? Saya baru dengar ini konsepnya kayak begini. Saya masih Katolik juga, saya nggak pernah dengar konsep begini. Penggunaan istilah memiliki makna yang berbeda. Jadi saya sudah katakan ada satu orang memiliki tugas sebagai apa? Petani, ada guru. Pada jam 7 sampai jam 1 dia sebagai guru. Pulangnya sebagai guru dia jadi petani. Ya. Berarti Anda Wanes gitu Pak ya? Tunggu dulu, Berarti Anda bukan Trinitas. Pak Sugi, jangan motong, saya menjelaskan apa pertanyaan yang mualaf ini. Jadi kalau Bapak mau motong, sebentar dulu lah. Lanjut. Ya gitulah enak. Jangan seperti kemarin, aduh, jadi nggak ada apa ya. Jadi orang yang sama ini. Sudah lanjut aja Bang Jordan. Enggak Pak Sugi, Ustadz Sugi cuma bantu saya. Karena saya juga masih mualaf, masih dalam pantauan mereka. Jadi jangan dimarahin lah Ustadz Suginya. Itu sengaja Ustadz Sugi dipanggil untuk dampingi saya. Iya, tapi kan berbeda lagi kalau dia motong dengan mengajukan sebuah pernyataan yang nantinya akan menyimpang dari jawaban yang saya akan berikan. Sebab kan saya ditanya, belum selesai menjawab kok dipotong lagi ya, konsentrasi kan saya hilang. Oke, lanjut sekarang, sudah kan? Silakan, waktu saya sudah. Silakan mau dalami pertanyaannya, ayo. Oke, kita dalami aja ya. Oke, jadi sekarang begini Pak. Setahu saya konsep ketritunggalan itu adalah Allah Bapa itu sebagai pencipta alam semesta, Putra itu sebagai pelaksana, dan Roh Kudus sebagai pendamping. Itu yang setahu saya waktu saya masih di Katolik dulu. Tapi konsep yang sekarang ini yang saya bingung, Bapak dapat konsepnya dari mana? Sedangkan kalau nggak salah dengar tadi Bapak mengatakan Bapak Katolik gitu. Nah, jadi Bapak bilang Yesus dengan Bapak ini satu tapi Allah berbeda. Nah, Allah yang mana? Allah yang mana lagi yang Bapak ceritakan di sini? Gitu maksud saya. Silakan Pak. Pak, saya bukan orang Katolik, Pak. Saya tidak pernah mengatakan saya Katolik. Ini Pak Musa yang bilang saya begini-begini. Cuma karena saya menghargai dia ngomong, saya diam dulu. Saya bukan orang Katolik, Pak. Dan saya diskusi ini bukan mengatasnamakan satu organisasi. Ya, sekalipun bukan orang Katolik, tapi konsep ketritunggalan Kristen itu Pak nggak pernah berubah, Pak. Seperti itu aja semua, Pak. Konsep ketritunggalan Kristen, Pak. Karena saya memang makanya dengan Yesus itu satu, terus Allah itu kayaknya ini. Kalau begini, pengertiannya saya mengatakan itu sendiri karena dari istilahnya berbeda. Bapa dan Anak kan beda istilahnya. Allah lagi berbeda istilahnya. Tuhan juga Yahweh berbeda istilahnya kan. Itu yang saya maksudkan, istilahnya yang berbeda, memiliki arti yang berbeda.
Ya kan? Namun di sini saya katakan bahwa kan Bapa sama dengan anak kan, orangnya sendiri. Satu orang, saya sudah kasih analogi. Ada seorang Ekseges, bapak. Gini Pak, gini. Berarti Pak Jordan ini bukan Trinitas ini. Soalnya sudah paham konsep Bapak. Sedikit Pak. Konsep Bapak ini, konsep Bapak ini Pak Go With Me. melarikan tetap Yesus itu sebagai Allah sebenarnya. Pak Go With Me. Diperhalus, Pak Go diperindah With Me, kalimatnya. sedikit Pak Go Jadi With Me. tetap konsepnya seperti itu. Sedikit saya ikut ngomong. Sepertinya Pak Jordan ini bukan Trinitas, karena Trinitas itu kalau kita lihat dari skema yang dirumuskan oleh Tertullianus, Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Nah, menurut Pak Jordan, antara Bapak dan anak itu sama, satu sosok. Dari mana ini dapat Trinitas seperti ini? Anda Wanes, kalau Wanes jangan Trinitas, Pak. Anda menerangkan soal Wanes itu tadi. Ustadz Sugi, Bang Jordan tadi siang sudah murtad dari Tritunggal ke Wanes, tadi siang ada di videonya. Oh, gitu. Murtad tadi siang ya. Nah, Pak Sugi, Bapak perhatikan kata-kata Pak Musa ini ya. Dia sayangku yang kekasih. Dia ini tidak tahu tentang saya. Tadi dia bilang saya ini Tritunggal. Saya diam aja, biar aja, karena dia suka framing kan, jadi biar aja lah. Kita lihat dari penjelasan saya, apakah saya Tritunggal, apakah saya Wanes. Wanes. Nah justru itu, ini Pak Musa ini suka framing orang. Alah, Sekalipun dulu Wanes bukan seperti ini, Wanes, Bang Jordan. Wanes ini bukan seperti Bang ini. Jordan kan dulu Bapak dengan Yesus memaparkan satu tentang terus ada Tritunggal. Allah. Itu gimana? Nah, tentang Tritunggal. Nah, tadi siang kan ada videonya. Anda kan debat sama orang Wanes, kalah. Lalu Anda mensetujui apa yang disampaikan orang Wanes seperti Malikil. Orang videonya ada pada saya kok. Anda murtad, Anda mengiyakan. Nah, dengan tujuan ingin menang berdebat. Lanjutkan, Bang Jordan. Pak Musa, tanya sama Pak dia di MDM saya ini siapa. 2 tahun lalu atau tahun lalu mereka sudah tahu status saya. Kami tadi di Zoom-nya Malikil, kami mendalami itu pendalaman. Jadi kami ini sesama mengakui bahwa Yesus adalah Bapa, tetapi kami saling melakukan pendalaman supaya kebenaran itu semakin muncul. Sesama kami dong. Iya kan tadi kan Bang Jordan kan di Injili Malikil ya kan, pertama naik mau bertanya katanya, setelah bertanya baru dijelaskan begono begini, lalu oh masuk akal juga ya, lalu di situ Bang Jordan langsung berikrar membenarkan apa yang menjadi pemaparan mereka atas penginjilan. Jadi berhasillah mereka untuk memurtadkan Bang Jordan. Jadi Bang Jordan tadi siang resmi mendeklarasikan diri bahasanya sudah murtad dari Tritunggal ke Wanes gitu. Ada videonya kok. Framing gimana Bang? Udah lah. Dua jam setengah loh saya nonton. Saya sudah bilang tanya Pak dia di MDM saya apa. Sudah 2 tahun lebih kok. Baru sekarang Bapak tahu saya siapa. Dan nggak mengerti juga ini Pak Musa sayang. Perasaan 2 bulan yang lalu kita berdebat Bang Jordan ini masih Enggak, dia Wanes campur Tritung, nggak jelas. Iya, murtadnya itu masih aja lah. setengah-setengah. Ya gitu aja lah. Daripada tadi siapa ya? Tadi saya mau katakan tadi ya yang mualaf tadi itu mengatakan bahwa Bapak sebagai campur, makanya Allah lain, Allah Bapa itu satu sama Yesus. Bingung saya. Iya memang Bapak dan anak itu orang yang sama, tetapi memiliki sebutan yang berbeda karena tugasnya yang berbeda. Kapal api aja yang dimix Pak, jangan ketuhanannya yang dimix Pak. Cukup kopi kapal api aja yang dimix, jangan ketuhanannya yang dimix Pak. Nah, Bapak mengatakan tadi bahwa Bapak sebagai pencipta, terus Yesus sebagai apa tadi?
Bukan dari Bapak, sini kan Bapak Allah dari itu atau dalam Kristen itu disebut sebagai Bapa. Iya kan Pak. Nah di sini yang saya bingung. Bapak bilang Bapak dengan Yesus satu, tapi ada Allah lagi. Loh, kok udah jadi dua gitu Bapak sama Allah? Gitu. dengar ya. Konsepnya dari mana Pak? Coba kita buka Bible Pak. Ada enggak itu? Ada enggak itu Bapak dengan Allah beda? Kita buka Bible sekarang. Beginilah Pak. Istilah anak beda dengan Bapa, beda dengan Allah, beda dengan Yahweh, Adonai, Hashem. Istilahnya yang berbeda. Adonai Hashem, Adonai Ehad Pak, itu mengarahnya semuanya ke Allah Pak, atau ke Bapa kalau yang disebut oleh di Kristen Pak. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah. Iya kan istilahnya berbeda kan. Karena penggunaan istilah inilah yang membedakan itu. Tetapi satu sosok yang sama. Sosok itu siapa? Allah kan. Dia itu Allah. Sosok itu ada di Yohanes 17 ayat 3 dan ayat 8 Pak. Silakan Bapak baca itu, sosoknya jelas di situ. Tunggu, tadi Bapak katakan ada satu kekeliruan yang Bapak tidak pahami ketika Bapak masih Kristen mengatakan Baca dulu Pak, kalau Bapak bisa sosoknya Bapak paham, silakan baca Yohanes 17 ayat 3 dan 8 Pak. Kenapa mau menghindar dari ayat itu Pak? Silakan dibaca dulu Pak, jangan menghindar dulu Pak. Silakan dibaca dulu Pak. kita tidak membahas. Silakan dibaca, jangan menghindar. Saya tidak mau mendengar asumsi lain Pak dulu sebelum itu dibaca. Bapak baru munculkan Yohanes itu. Pembicaraan tadi tidak pernah membahas Yohanes tadi itu. Yang saya tanya tadi Bapak sudah lebih dulu membuka dengan Yohanes 17 ayat 4 Pak. Dan tadi Bapak sudah membuka lebih dulu dengan Yohanes 17 ayat 4. Pak Muhammad, bentar Pak Muhammad. Jadi kesimpulannya begini, Bapak menciptakan Maria, Bapak masuk ke rahim Maria, terus Maria menyusui Bapak, berarti Tuhanku adalah anakku, begitu ya? Oke? Gimana Pak? Coba ulangi. Bapak menciptakan Maria, Maria mengandung Bapak, Maria melahirkan Bapak, Maria menetai Bapak. Tuhanku adalah anakku. Gimana kalau ya, gitu? Karena dia kan menjelma menjadi manusia. Ya kan Bapak juga kan Bapak juga itu kan? Iya, sosok itulah. Ketika dia jadi manusia, dia menjadi anak. Gitu. Iya, berarti Maria melahirkan Bapak. Secara tidak langsung harus diaku perkataan seperti ya itu. Udah kalau udah diaku ya udah, saya nggak mau ngejar-ngejar gitu. Memang begitu. Allah kami kan ya kelihatan menampakkan diri selalu berinteraksi dengan manusia. Kalaupun dia mau menjadi sebenarnya apa saja, yang dia disalib itu siapa? Maha Kuasa. Ya Siapa Yesus yang disalib yang disalibkan Yesus begitu jelas. Terus Bapak itu di mana Bapak ketika Yesus disalib? Kan Yesus Nah, adalah Bapak Bapak yang itu menjadi sendiri. manusia, kan Bapak yang menjadi manusia kan. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia tunggu dulu? Ketika dia menjadi manusia, apa dia disebut Bapak lagi? Kan tidak, disebut apa? Anak. Loh, berarti ketika Bapak jadi manusia surga kosong, yang nempati sungguh kong. Dari Bapak menjadi anak. Aduh, parah. Dari Bapak menjadi anak. Aduh, kacau. Bagus. Ketika disalib menjadi anak. Setelah bangkit menjadi kembali Bapak gitu. Ada di dalam kelanjutannya istilah Bapak dan anak itu tidak seperti pada waktu proses penyelamatan, Pak. Oke deh, mana deh datanya? Muter-muter Pak Jordan nih dari dulu. Ayo mana datanya Pak? Bapak menjadi anak, ayo. Bapak menjadi anak kemudian disalib. Ayo dong. Datanya mana? Ketika Bapak menjadi anak Yesus dan disalib, mana datanya? Ayo. Kalau nggak pakai data ini Anda seenak kata muter-muter Bang. Ayo dong datanya dong. Sebentar dulu.
Oke, Yohanes. Yohanes 8 ayat 24. Oke, kita meluncur Yohanes 8. Apa Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Yohanes. Sementara dicari, saya mau katakan kepada yang mualaf tadi Yohanes 8 berapa Pak Jordan? Yohanes 8 ayat 24, ayat 24. ayat lagi nomor ngambil lagi. Terserah saya lah mau bilang apa atau Nggak terserah boleh. ibu lah. Itu kan bahasa Bible itu kan pasal dengan nomor, Bang. Karena itu Inilah tadi yang aku berkata, dikatakan kenapa sih kalian bahwa nggak pede dengan istilah Arab kalian? jadi-jadian. Suka ngambil istilah-istilah. Ini Arab jadi-jadian ini. Orang Arab nggak marah, tapi orang Indonesia yang ke Arab-Araban Loh, kok mana marah dulu sama data? orang Mana data di mana data di originalmu? Ada ayat tertulis mana data Mana data di original teksmu? Ada ayat. Gak ada. Loh. Karena itu tadi aku berkata kepada akan mati dalam mana di sini Bapak menjadi anak. Coba. Dan di sini Bapak menjadi anak. Yohanes 8. Yohanes 8. Menjelaskan, tolonglah. Kan 8:24 ayo jelaskan. 8:24 silakan. Baca, kau suruh baca. Gimana sih kau suruh baca tapi kau berisik? Kau diamlah kalau ada orang baca. Sementara aku bilang bahwa kalau sementara dicari aku mau ngomong kan. Sekarang Omongan sudah ada Bang. Silakan dijelaskan. Yohanes Sebentar, 8. ada satu pertanyaan yang saya merasa tercecer belum terjawab. Jadi setelah saya mau menjelaskan itu, saya kembali ke Yohanes 8 ayat 24 ya. Tadi yang mualaf tadi bilang bahwa waktu dia ke Kristenan, dia tahu bahwa yang menciptakan adalah Bapa. Dia tidak tahu Yohanes 1 ayat 3 yang menciptakan itu adalah Yesus. Anak, bukan Bapa loh. Paham ya? Di mana Pak? Di mana Pak? Dijelasin Pak yang menciptakan Yesus. Di mana yang menciptakan Yesus? Coba buka data. Gos, kasih besar punya Jordan. Nanti dia mau buka open cam. Buka data Pak. Kalau Bapak mengatakan itu Yesus, jangan muter-muter itu dengan Alkitab itu. Makanya kalian itu jadi botol semua. Aduh. Boleh. Kalau Bapak mau mengatakan saya botol, jangan diskusi dengan saya ya. Saya tunjukin ayat, baru saya berhenti ngomong dengan Bapak. Karena Bapak mengatakan Hati-hati saya loh, botol. Jadi Jordan itu jangan pendeta diskusi loh. lagi dengan saya ya. Bodoh amat dia pendeta itu, makanya saya lebih marah kalau dia mengaku pendeta. Stop itu menyesatkan umat Pak. Kita untuk menyerang pribadi ya. Bapak sudah menyerang mohon maaf pribadi, ya. jadi tinggal ini mohon maaf. saya menjawab pertanyaan Bapak, baru saya tidak akan melayani Bapak lagi ya. Karena Saya menyerang pribadi apa Pak? Saya cuma bilang di mana Yesus yang menciptakan, makanya kalian jangan jadi botol. Kata begitu, emang menyerang pribadi di mana? Bapak mengatakan saya botol, terus Bapak ngomong dengan orang botol. Saya tunjukkan ayat. Kalau Bapak nggak ngerasa, kenapa Bapak tersinggung Pak? Saya akan tunjukkan ayat, bukan saya botol. Tapi karena Bapak sudah menyerang, jadi saya tidak mau diskusi lagi supaya tidak ada saling panas-panasan begitu ya. Saya nggak mau. Tapi saya akan itu aja tunjukkan ayat ya. Bang Jordan. Jadi Coba nggak begini, orang ini sudah menyerang pribadi, makanya saya sudah tidak mau diskusi dengan Pak Musa boleh, dengan Pak Sudi. Nanti kasih ayat. Saya kan sebentar saja. Sebentar saja, aku kasih ayatnya. Aku kasih ayatnya. Yohanes 3 ayat, Yohanes 1 ayat 3 kok. Bang Jordan ini harus ingat, jika kamu mengampuni maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Jika kamu tidak mengampuni maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni. Masa saudara saya aja berkata begitu marah meraju.
Masalahnya Pak, di sini saya lihat dia ini memiliki emosi yang tinggi. Tempat ngomongnya aja memang sudah kayak apa ya? Saya merasa emosi karena Bapak mengatakan Yesus itu sebagai Pak. pencipta, Pak. Nah, saya minta datanya di mana? Jangan muter-muter, jangan ngarang-ngarang isi Bible. Ya kalau mau mengatakan itu boleh, tapi jangan bilang orang botol. Ya saya tahu ya. Jadi ini saya katakan di sini di dalam Yohanes 1 ayat 3, yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus. Baca aja, ku kasih PR aja ya. Karena itu tadi jawaban sisipan, karena ada pertanyaan tadi yang merasa dilompati. Maka Di saya ayatnya di mana, Pak? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus, di mana, Pak? Yohanes 1 ayat 3. Saya sudah kasih berulang-ulang kali ini. Saya mau kembali ke apa yang saya Yohanes katakan. 1 ayat 3. Berarti kalau begitu Bapak menggugurkan kejadian 1, Pak. Berarti Bapak menggugurkan kejadian 1. Nah, disinilah yang selalu kita kejar, Pak. Kenapa di Bible itu banyak sekali kontradiksi-kontradiksi ayat? Bukan kontradiksi Pak, makanya kita tahu tentang rahasia Allah. Sebentar Pak Jordan. Sebentar Pak Jordan, Yohanes 1:3 di sini tidak ada mengindikasikan bahwa Yesus yang menciptakan, enggak ada. Di sini Yohanes 1 ayat 3 tertulis begini ya. Makanya segala itu saya sesuatu bilang dijadikan jangan oleh botol Dia. roba-roba isi. Enggak ada di sini Yesus ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia ini siapa? Ya Allah. Firman. Enggak ada firman di sini tertulis. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Lagu, Pak. Sama judulnya kehilangan. Sudah, jadi di sini kita lihat dalam sebentar. Enggak ada di ayat sini 1 firman, Pak. Enggak ada Yesus, Pak. Enggak ada. Di sini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yaitu Allah. Allah Bapa, Pak. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Enggak ada di sini Yesus. Anda berkata tadi Yesus. Sedikit. Jadi sedikit Pak Jordan, Pak Jordan, sedikit Pak Jordan. Jadi kita kembali, bentar Bu Rama, sedikit. Izinkan saya ngomong. Jadi untuk Kejadian 1 ayat 3. Nah, apakah di situ firman itu adalah pribadi? Sementara di situ berfirmanlah atau berkatalah, berkehendaklah Tuhan, jadilah terang. Kehendak ini bukan pribadi, firman ini bukan pribadi. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Maksudnya yang Tuhan itu, Allah itu yang menjadikan segala sesuatu dengan cara berfirman, bukan firmannya adalah pribadi lain dari Tuhan. Itu enggak seperti itu, Pak. Begitu Saya mau jelasin mulai dari ayat pertama supaya kita tahu siapa yang dikatakan Dia di sini. Boleh? Kan kita itu dikatakan di dalam ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ibu Rama langsung mengatakan Dia itu Allah. Nah, saya mengatakan bukan, perlu penjelasan. Nah, kita kembali kepada ayatnya yang pertama supaya kita tahu. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kemudian di dalam ayat 2 dikatakan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam ayat 2 ini Ia di sini adalah firman. Ya. Kemudian di dalam ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh firman, tetapi Dia memakai kata ganti Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu. Segala yang baru lagi ini. Kemudian di dalam ayatnya yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang itu menerangi di dalam kegelapan dan terang itu datang di dalam dunia ini. Di dalam ayatnya yang ketujuh, Ia datang sebagai saksi untuk memberikan tentang terang itu. Terang itu yaitu yang pertama merujuk kepada Dia. Dia itu siapa? Ia. Ia itu siapa? Firman. Paham ya yang mu'alaf itu, Pak?
supaya tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Oke Pak, kalau Bapak bilang dia itu adalah firman, mana catatan kakinya itu memang menyatakan yang kalimat dia itu kata ganti untuk firman Pak? Belum selesai, saya sudah bilang. Tunjukkan kata ganti dia itu sebagai firman ada di mana Pak? Jangan asumsi Pak isi Bible Pak. Jangan berasumsi tentang isi Bible Pak. Ada alur ceritanya di sini kok, Bapak nggak Jangan paham. Anda menjadi LAI yang kedua Pak. Sudah cukup LAI diputer-puter, jangan sampai Anda juga mengganti-ganti isi dari Bible juga. Lihat alur ceritanya, Pak. Saya boleh bertanya kepada Bapak tentang ayat ini? Supaya Bapak tahu siapa yang dimaksud firman, siapa yang disebut Allah, siapa yang disebut Ia, siapa yang disebut Dia. Kemudian siapa yang disebut terang itu. Mau? Ku kasih pertanyaan-pertanyaan supaya Bapak tahu ayat-ayat ini. Ada beberapa Silakan ditanya ke saya, Pak. Ada beberapa kata ganti orang di situ dan kita ingin tahu siapa yang dimaksud di sini. Siapa terang itu, siapa dia itu, siapa ia itu, siapa firman itu. Mau ndak? Dari mana Bapak berasumsi kata ganti orang?